Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tuhan semesta alam yang mentakdirkan panjenengan. Ulo, Ustadz Zaki, bapak-bapak, ibu-ibu sing majelis taklim, sofa, marwah, duku kupang RW Kaling, ya. Sakit ngempal sarang-sarang seperti ini dan terus istiqomah. Mudah-mudahan panjenengan juga istiqomah. Bukan gampang kena penggoda. Tetap sabar di zaman akhir ini. Sabar untuk menuntut ilmu. Salah satunya disediakan oleh Bios TV setiap jam 5 pagi menjelang sampai jam 6. Kita hadir di sini di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Niku walaupun angsal kuatah. Masalah sabar, Ustaz. Jadi kula sanjang ngeten iki jadi, mboten kok kula niki paling sabar. Kula niki menghantam awak kula dhewe. Jadi awakmu kudu koyok ngene ngono. Oh. Kamu harus seperti itu. Dari setiap yang saya ucapkan itu Bunda untuk diri saya dulu. Karena sabar ini bukan urusan ringan, sabar ini berat. Saya mengatakan seperti ini karena saya juga belajar sabar. Mudah-mudahan saya jadi seluruh jamaah Sahabat Fajar ini ditakdir Allah menjadi orang-orang yang sabar. Nah. Makanya kulo damel sarung. Nopo sarung niku? Ayo sabar, ojo sampai buruk. Sarung, sabari ojo sampai burung. Enten tiang niat sabar, tapi kena gudo. Benges sabang, dadakno kebimbang. Ya Allah. Sinten benges sabang niku? Loh. Benges abang mau sinten? Tadi ditakokni napa sih? Nggih mesti semerep wong benges abang mosok sapi bengesan. Mosok wedhus bengesan, ya napa? Iki napa niku Ustaz? Sabar ini lho. Nggih. Nggih. Lah nggih sabar. Lah nggih. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah tidak sabar lagi untuk bertanya. Lah, tidak sabar untuk bertanya niki mboten napa-napa Ustaz. Mboten napa-napa. Jadi kita itu tidak sabar untuk berbuat kebaikan. Oh. Nah, itu kan istilahnya itu bukan tidak sabar, tapi menyegerakan diri untuk berbuat kebaikan. Ono sing iki lho sadan iki lho. Sabar. Kapanane adan meneh. Sabar apa? Oh. Wong aku ya wis seru Allah iku. Lho ngoten iki sabar napa niku? Niku keliru nek ngoten. Lah, keliru. Tapi Bapak ini adalah sabar yang bener. Monggo Pak sabar. Monggo. Mondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listo Bandi, termasuk orang sabar. Pendamping Majelis Taklim dari Sofa Marwah, ya Allah. RW 2 Ndukupang, Surabaya. Bapak sinten Pak? Listo Bandi. Masya Allah. Sabar Pak Ji. Insya Allah. Listo Bandi. Begini Pak Ustadz, terkait dengan sabar. Saya mau menanyakan, ada dua hal. Yang pertama, biasanya orang sabar itu pendiam. Tapi apakah orang pendiam itu mesti sabar? Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang sabar itu yang paling bisa kita anut itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Yang paling nampak ya? Paling nampak. Karena kan kita tidak bisa menilai orang itu, oh ini sabar, oh ini enggak. Sementara kita ingin dapatkan contoh. Nah itu. Betul Pak. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Listo Bandi. Apakah sabar itu memang identik dengan diam? Mboten. Kalau itu bener, kulo ya napa kulo ngeten terus nih. Kulo malah nek atik meneng titik gatel kabeh. Jadi diam itu adalah watak dan karakter. Tapi sabar tidak ada hubungannya dengan dia itu suka bicara atau diam. Nek ngoten Pak ya kuwabe sabar wong jam 10 sampai subuh iku diam kabeh turu. Tidak. Jadi bukan sabar itu dengan diam. Kadang orang diam itu menunjukkan dia juga tidak sabar. Contohnya Bu, sabar itu tidak ada hubungan, tidak semua berhubungan dengan kata-kata. Kadang misalkan kita itu antri Bu, sego pecel nang pasar. Antri suwe, gak sabar. Ya gak ngomong, orang melengos ngono ae, tapi kelihatan ekspresinya. Diam tapi gak sabar. Gak sabar. Nggih enten ngoten niku. Tapi memang diam itu sendiri adalah solusi di dalam kita menghadapi sesuatu. Artinya tidak semua diam itu kesabaran, tapi diam itu
bisa menjadi solusi untuk sabar. Seperti bunda-bunda ini kemudian dimarahi sama suami. Kan ada sebagian suami yang marah kepada bunda-bunda, jangan balas. Diem aja. Itu berarti juga sabar. Diamnya karena sabar. Karena sabar. Karena sabar. Itu seperti itu. Ada lagi istri diam karena nggak sabar. Contoh? Lah ketika tidur gitu meneng ae. Terus? Dek, meneng ae kan. Dek, pengen itu. Nah, nonton ini diam ini, nggak banyak kata, tapi mangkel Ustaz. Iya. Karena saya keliru. Habis dari musola, keliru sandal japite podo. Lah sing tak gawe sandal japite Yupi. Ya Allah, itu sudah kok meneng ae ya apa. Jadi diam itu juga bisa nggak sabar. Bisa nggak sabar. Artinya tidak serta-merta orang pendiam itu disebut juga orang sabar, dan tidak serta-merta orang yang banyak bicara itu juga nggak sabar. Nah, lah contohnya orang yang sabar, Ustaz. Nah, orang yang sabar itu bisa dilihat ketika diuji. Dalam keadaan normal, kita tidak bisa menilai dia sabar atau tidak. Kalau diuji, itu luar biasa. Nah, saya pernah dinilai oleh anak saya, bahwa saya itu termasuk orang yang belum bisa sabar. Ketika mengantar sekolah, itu ada keadaan macet, krodit di jalan. Saya mungkin agak sedikit emosi, klakson saya klakson tin begitu. Sama anak saya yang kecil, loh, Abi nggak sabar ya. Jadi dia bisa menilai saat macet, Bu. Tapi pada saat kondisi jalan longgar, tidak ada nilai ke saya, tidak bisa. Jadi lihatlah, kita tidak usah melihat orang lah, kita melihat diri kita, menilai diri kita sabar atau tidak. Bahwa itu pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun jenis ujiannya. Ini satu. Yang kedua, orang sabar itu orang yang tidak pernah membahayakan orang. Itu pasti. Karena setiap kemarahan, setiap keluh kesah itu akan bikin orang susah. Oh, nggak sabaran, Bu. Oh, orang lain ikut susah pasti. Maka kalau kita itu hidup menyusahkan orang, berarti dia kategori orang yang tidak sabar. Punya masalah itu bukan kemudian terus dicerita-cerita, no, sehingga orang lain jadi beban. Kita punya penyakit, Bu. Nek gak enak cerita uang, nek enak meneng ae. Nek utang nelecek cerita tonggo. Nek duwe akeh meneng ae. Nggih, enten malih, duwe akeh blonjo nang toko. Nah, gak duwe utang nang tanggane. Nah. Aduh ya Allah. Ya itu. Oleh karenanya orang yang sabar itu akan menjadikan dirinya baik dan akan menjadikan orang lain juga ikut baik. Ya. Satu hal lagi, jangan sampai kita tertipu wajah lah, Bu, Pak ya. Kadang-kadang, entah wajah sabar. Tidak, Bu. Ini casing kita ini memang kadang-kadang ketokane kuwereng padahal dia sabar. Ketokane sabar padahal dia kereng. Karenanya jangan pernah menilai orang sabar atau tidak dari raut wajahnya. Karena sabar itu hati, pekerjaan hati. Mungkin karena dia itu orang Ambon sana, gede duku, tapi hatinya apik, sabar itu ada. Sabar itu adalah hati yang berbuah karakter yang baik, itu sabar. Apa ku bilang? Lama tidak berjumpa. Apa aku katakan lah bau gitu. Horas bah. Lagi beras esok gabah. Itu kan keras ya kan? Logatnya keras. Yeah. Tapi ada kesabaran di sana. Ada kesabaran. Ingin saya menutup di sesi ini, saya teringat Ustadz sama Yai Hisnullah, Allah yarham. Dari Rukut Gunung Anyar, Yeah. ketika saya sempat besuk begitu dalam sakitnya beliau. Begini Ustadz. Cak jadi kalau sakit cak jadi. Ini mungkin Allah semerap dosa kula kata. Dadi kula diparingi sakit kados ngeten iki ya Allah. Masya Allah. Ini bentuk sabar Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa sabar di setiap detik dan di setiap lini kehidupan. Salah satunya bentuk sabar adalah gelem ngenteni sampai jam 5, kemudian sarang-sarang mirsani acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat.